Baiklah, di sini saya akan melakukan pengisian kohor pada bayi. Pada kolom pertama ditulis nomor, misalnya 1. Pada kolom kedua ditulis NIK sesuai di KTP. Pada kolom ketiga nama bayi, misalnya nama bayi R. Pada kolom keempat ditulis tanggal lahir bayi, misalnya 5 Januari 2020. Dan pada kolom kelima ditulis jenis kelamin bayi, misalnya laki-laki ditulis L. Pada kolom keenam nama orang tua bayi, misalnya ibu Nyonya A dan ayah Tuan T. Pada kolom ketujuh ditulis alamat beserta RT RW sesuai di KTP. Pada kolom ke-8 ditulis diisi dengan punya buku KIA atau tidak. Jika punya buku KIA ditulis dengan tanda rumput. Pada kolom ke-9 berat diisi dengan berat lahir bayi dengan satuan gram dan panjang lahir bayi dengan satuan sentimeter. Pada kolom ke-10 diisi dengan keadaan bayi saat lahir di keadaan sehat. Kemudian kolom ketiga diisi asuhan yang didapat oleh bayi pada saat lahir. Kemudian pada kolom 10 sampai dengan 13 terdiri dari 4 kolom, yaitu diisi dengan keadaan bayi saat lahir, keadaan bayi sehat, misalnya sehat, kemudian dan ditulis bintang, kemudian asuhan yang didapat bayi pada saat lahir. Kemudian kolom 14 sampai dengan 37 kunjungan bayi yang disesuaikan dengan tahun pertama dan kedua. Jadi untuk kelahiran bulan Januari bisa dimulai pengisian di kolom bulan Januari. Dan pada kolom ke-38 diisi dengan pemberian vitamin A. Diisi dengan 6 bulan, diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pemberian vitamin A. Dan di kolom 39-45 diisi dengan imunisasi yang diberikan. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengisian kohor pada ibu. Pada kolom ke-1 ditulis nomor 1, dan pada kolom kedua nomor indeks pasien. Pada kolom ketiga nama ibu, misalnya Nyonya A, dan kolom keempat nama suami, Tuan B. Yang kolom kelima alamat ibu, RT, RW sesuai di KTP. Yang kolom ke-6 diisi dengan umur ibu. Jika umur ibu kurang dari 20 tahun, maka diconteng di kolom ke-6. Dan jika umur ibu 20 sampai 35 tahun diconteng di kolom ke-7. Dan jika umur ibu lebih dari 35 tahun dicentang pada kolom ke-8. Pada kolom 9, 10, dan 11 ditulis umur kehamilan. Jika umur kehamilan 0 sampai 12 dicentang pada kolom 9. Jika umur kehamilan 13 sampai 24 dicentang di kolom 10. Jika umur kehamilan lebih dari 24 minggu dicentang pada kolom ke-11. Pada kolom 12 sampai dengan 14 ditulis kehamilan ke, misalnya kehamilan ke-1 dicentang pada kolom 12. Jika kehamilan lebih dari 2 sampai 4 dicentang pada kolom 13. Jika kehamilan ke-5 atau lebih dicentang pada kolom 14. Pada kolom 15 ditulis berat badan atau tinggi badan ibu. Pada kolom 16 tulis lila atau indeks massa tubuh ibu. Dan pada kolom 17 HB dan golongan darah ibu, misalnya golongan darah A tulis A di kolom 17.
Kolom 18, tekanan darah ibu, misalnya 120/80. Kolom ke-19, faktor risiko, misalnya tenaga kesehatan, penolong. Kolom ke-20, faktor masyarakat. Jika ibu nipas dalam jam sampai 3 hari dicentang pada kolom 55. Dan jika ibu nipas 26 hari dicentang pada kolom 56. Dan jika ibu nipas 28 hari sampai 42 hari centang pada kolom ke 57.